terhormat, yang rasa Habib, yang saya hormati para kesepuhan, para kiai, para ajengan. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk melanjutkan kegiatan rutin kita, pertemuan rutin kita. Tema yang akan coba saya ketengahkan hari ini, salah satu indikator yang tidak dipercaya atau dibenci oleh kalangan Wahabi adalah mereka tidak percaya dengan adanya syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Inilah tema yang akan coba saya urai jelaskan, meskipun tidak akan terlalu gamblang, hanya sepintas saja. Benarkah tidak ada syafaat Rasulullah Muhammad SAW? Ini yang menjadi pertanyaan bagi diri kita, karena mereka berpor-por di medsos begitu lantang, begitu berani. Padahal kalau kita merujuk di pesantren, ini kurikulum yang mesti kita terapkan. Iman dahulu, baru adab, kemudian ilmu, dan selanjutnya maka akan hasillah amal. Nah, orang-orang Wahabi itu nampaknya dari uraian ini ada yang terputus, terutama adab. Mereka kepada Rasulullah pun boleh dikatakan sangat tidak beradab. Salah satunya buktinya tidak percaya adanya syafaat dari Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita terus tanamkan pada generasi-generasi kita, bahwa iman dahulu, baru adab, kemudian ilmu, dan hasilnya kita akan mampu beramal dengan sebaik-baiknya. 3 ranting ini mesti tertanam. Kalaupun ada yang terputus, bismillah, akan ada ilmu yang terputus pula. Tidak universal dalam pemahaman kita. Kita ketahui kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW merupakan anugerah dan kado terindah bagi umat manusia dari Allah yang tentunya wajib kita syukuri. Kenapa demikian? Hadits Qudsi menyatakan, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Sampai seperti ini hadits Qudsi menyatakan. Artinya begitu mulianya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun hari ini banyak orang tidak percaya dengan syafaatnya, padahal itu jelas di hadits Qudsi. Entah di mana mereka menempatkan keterangan ini, sehingga begitu lantang tidak ada syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Baik, untuk pembahasan pada malam ini ada pointer-pointer yang akan coba saya tengahkan. Pertama, tentunya dari pengertian, kemudian macam-macam syafaat, kemudian syafaat menurut para ulama, klasifikasi ayat-ayat tentang syafaat, tentunya banyak sekali dalam Al-Quran. Kemudian siapa saja orang yang berpeluang atau yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Dari pengertian, tentunya secara etimologi, kata syafaat ini berasal dari kata asyaf yang berarti genap, yaitu menjadikan sesuatu menjadi ganda. Bahkan dalam kamus Al-Munawwir, kata syafaat ini berarti sepasang atau sejodoh, dan genap syafaat, yashfa'u, syafaat wa syafa'atan, bergabung dengan yang lain untuk memberikan pertolongan kepada yang memintanya. Ini secara etimologi. Kemudian secara terminologi, syafaat merupakan permohonan atau pertolongan untuk orang lain, baik dari seorang nabi maupun yang lainnya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebaikan atau menolak keburukan dari orang lain yang ditolongnya. Ini cara terminologi, bahwa ternyata syafaat itu pertolongan baik dari seorang nabi maupun yang lainnya, dalam artian yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam syafaat ini saya rujukan dari pendapat Al-Qadi Abu Al-Fatiyat berkata, syafaat itu ada 5. Pertama, syafaat umum atau sering juga disebut dengan syafaatul uzma, yaitu diperuntukkan bagi seluruh makhluk.
di mana tentunya sudah tidak asing lagi dalam telinga kita bagaimana nanti di akhirat semua makhluk dikumpulkan, mereka bimbang, mereka bingung semuanya mendatangi Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat. Kata Nabi Adam, karena bingung seorang bingung sami tetiasa mun bahasa tawaduna bahasa jisma dongkap Nabi Musa ke Nabi Isa alaihissalam sami tetiasa. Akhirnya mereka berbondong-bondong mencoba mendatangi Sayyidina Muhammad SAW. Ternyata yang berhak dan bisa memberikan syafaat hanyalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah syafaatul ummah, syafaat yang diperuntukkan bagi seluruh makhluk termasuk kita insya Allah di dalamnya yang begitu cinta dan ada rasa cinta dalam hati kita. Mudah-mudahan terus tertanam bahwa memang Sayyidina Muhammad adalah kekasih Allah terpilih yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Jadi kemudian yang kedua adalah memasukkan sekelompok orang ke surga tanpa hisab. Dan yang ketiga, memberi syafaat pada orang mukmin yang bertauhid dari umatnya yang masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Yang keempat, mengeluarkan orang-orang berdosa yang telah masuk neraka dari neraka. Kemudian yang kelima, meninggikan derajat ahli surga yang telah masuk surga. Kemudian menurut Abdul Akhir Ahmad Al-Bunami, syafaat pun banyak sekali. Pertama, syafaat al-ula atau syafaatul ula, yakni syafaat yang terbesar yang dikhususkan bagi Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian kedua, syafaat beliau untuk kaum yang kebajikan mereka seimbang dengan kejahatan-kejahatannya, maka mereka pun nanti akan dianugerahi syafaat sehingga mereka akhirnya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syafaat Nabi untuk mengangkat derajat mereka yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Keempat, syafaat untuk sebagian kaum agar mereka masuk surga tanpa hisab. Awal jumratin min ummati yadkhuluna jannata sab'una alfan la hisaba alaihim. Ini. Kemudian yang kelima, syafaat untuk meringankan adab atau siksa bagi orang yang berhak mendapatkannya. Kemudian yang keenam, syafaat agar segera kaum muslimin diizinkan masuk surga. Bahkan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ana awwalu syafi'in yaumal qiyamah." Saya adalah penyampai syafaat pertama kali nanti di yaumul qiyamah yang akan masukkan umatnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, syafaat beliau yakni Rasulullah untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya, yaitu yang masuk neraka agar mereka dikeluarkan darinya. Ini pun dalam sabda Rasulullah SAW, syafaati li ahli kabairi min ummati. Sungguhnya syafaatku diperintahkan bagi para pelaku dosa besar di kalangan umatku. Bahkan syafaat ini tidak hanya dimiliki Rasulullah SAW, tetapi juga bersama para nabi, para malaikat, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, syafaat menurut ulama, bahkan ini jumhur ulama berpendapat bahwa syafaat itu pada hari kiamat dengan berdasarkan Al-Quran surah Al-Duha ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang artinya wallahu a'lam bimuradi, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas atau ridho. Bahkan dalam surah Al-Isra pun Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini kemudian syafaat masih menurut para ulama. Pertama, Tajul Islam Abu Bakar Al-Kalabandi, beliau menyampaikan bahwa mengakui adanya syafaat berdasarkan ayat-ayat Allah dan riwayat yang disampaikan oleh Nabi adalah wajib, karena firman Allah tadi surah Al-Isra, bahkan surah Al-Duha, surah Al-Isra, dan bahkan surah Al-Anbiya ayat 28. Kemudian yang kedua, Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi Al-Samarqandi dalam tafsirnya menjelaskan adanya syafaat yang dikabulkan Allah. Dalilnya adalah firman Allah surah Al-Baqarah 48, bahkan surat Anbiya 28 juga. Mudah-mudahan ini para pembanding, para kiai bisa ngaguara tafsirnya di
malam ini, terutama berkaitan dengan syafaat ini. Saya tidak cantumkan ayatnya pun. Kemudian arti berisi Nabi mempunyai syafaat makbulah, sekalipun terdapat perbedaan dalam segi teknisnya. Syafaat itu berkaitan dengan menolak madarat atau siksa dan menggugurkan siksa dari orang-orang yang berhak menerimanya. Dan menurut Imam Abu Habs An-Nasafi, syafaat ada pada diri Rasul dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan siksa yang menjadi hak para pelaku dosa besar. Ini ternyata orang-orang yang melakukan dosa pun di akhirat, kalau tertanam hatinya kecintaan kepada Rasulullah berhak untuk memberikan syafaatnya. Kemudian menurut Ar-Raji, umat Islam sepakat bahwa Nabi mempunyai syafaat di hari kiamat. Dan menurut Syekh Muhammad Ibnu Ali, syafaat adalah permohonan yang penuh dengan kerendahan hati untuk berbuat baik atau menghilangkan madarat bagi orang lain. Dan yang terakhir, menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menyampaikan syafaat adalah doa. Dan doa itu diperbolehkan, ditetapkan, dan diterima dari setiap orang mukmin, apalagi para nabi dan orang-orang soleh, baik ketika mereka masih hidup ataupun berada di alam kubur, dalam artian sudah meninggal dunia. Itu menurut para ulama. Dan inilah klasifikasi ayat-ayat tentang syafaat. Kata syafaat dengan berbagai bentuknya terhitung ada 31 kali dalam Al-Quran dan terbagi ke dalam 26 ayat yang terdapat dalam 19 surat. Salah satunya ini surah Al-Baqarah ayat 48, 123, 25 dan 255. Surah An-Nisa 85, surah Al-An'am 51, 70, 94, surah Al-A'raf 53, surah Al-Anbiya 28, surah Toha 109, surah Maryam 87, surah Yunus 3 dan 18. Bahkan masih banyak lagi. Ini dalam surah Asy-Syu'ara, surah Yasin, bahkan surah An-Najm, surah As-Sajdah, dan di dalam surah yang lainnya. Kemudian pertanyaannya, siapakah orang yang berpeluang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir? Pertama adalah orang yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Itu yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang ikhlas mengucapkan kalimat tauhid. Meskipun ini pun dipelintirkan hadis ini sebetulnya kalau lebih detailnya. Justru bagi mereka kenapa tidak ada syafaat? Karena yang berhak mendapatkan syafaat adalah mereka yang betul-betul ikhlas dalam memurnikan keesaan Allah, dalam artian senantiasa mengucapkan dua kalimat thayyibah, yakni la ilaha illallah. Ini ada erat kaitannya. Orang-orang Wahabi mempelintirkan hadis ini. Jadi mereka yang berhak mendapat syafaat itu hanya orang yang memurnikan Allah katanya. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, karena keilmuannya insya Allah lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi. Kemudian ketiga, orang yang berpeluang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang memperbanyak bacaan sholawat. Aulan nasi bisyafaati yaumal qiyamati aktaruhum alayya sholatan. Ini sabda Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah kita yang hadir kesempatan ini termasuk orang-orang yang mudah-mudahan dawam dan istiqomah bacaan sholawat. Kemudian, nah ini diperuntukkan untuk para hafid nampaknya yang istiqomah juga, yang berpeluang mendapatkan syafaat itu adalah mereka yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran pada hari kiamat akan datang kepada orang yang senantiasa membacanya. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain pun banyak sekali, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah masukkan dia ke surga dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semua divonis masuk neraka. Bahkan para penghafal Al-Quran pun ternyata bisa memberikan syafaat, apalagi Sayyidina Muhammad, Kanjeng Rasul yang begitu dekat dengan Allah. Apakah mereka tidak membaca hadis ini? Ini begitu jelas. Mudah-mudahan ini menjadikan acuan bagi kita bahwa begitu jelasnya ternyata Rasulullah adalah orang yang sangat pantas sekali memberikan pertolongan syafaat pada hari kiamat nanti. Bahkan hadis yang satunya lagi ini, kelak dari kiamat Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya, dalam artian membaca Al-Quran,
kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan, kemudian ia memohon kembali, wahai Tuhan, tambahkanlah, kemudian dipakaikanlah pakaian kemuliaan, kemudian ia memohon lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia, kemudian Allah pun meridhoinya, maka ia berkata, bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan datang satu kebaikan. Inilah manfaat daripada kita senantiasa membaca Al-Quran. Toh ternyata orang yang hafid itu, orang yang hafal Al-Quran itu, mereka pun diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada keluarganya, apalagi Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sekelumit atau sedikit tentang pembahasan berkaitan dengan syafaat ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa lebih diramaikan kembali berkaitan dengan syafaat ini oleh para pembanding dan para kesukaan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada materi kita, Kiai Haji Ahmad Syihabuddin yang sudah menyampaikan materi penjelasan tentang syafaat ini.